Menteri yang terhormat dan hadirin sekalian, di tengah hiruk-pikuk dunia, Indonesia sebagai negara berkembang sangat mengandalkan sektornya sebagai penunjang ekonomi. Akan tetapi, dalam hal ini, Indonesia harus mengedepankan cara yang efektif dan efisien. Dalam kasus Mosi ini, kami sangat menentang bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritimnya, seharusnya Dewan tidak boleh menggunakan strategi ekonomi biru. Sebagaimana dalam Mosi ini terdapat dua kata kunci yang penting, yaitu ekonomi biru dan negara berkembang. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan dan potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material yang masih dapat dikatakan sangat rendah. Oleh karena itu, kami akan masuk kepada tujuan yang akan kami sampaikan sebanyak 3 tujuan. Subtujuan kami yang pertama adalah memang potensi Indonesia sangat luas, akan tetapi tidak boleh hanya dari segi sektor maritimnya yang terus ditunjang. Namun, Indonesia sebagai negara berkembang juga sewajibnya mengandalkan beberapa sektor seperti sektor pertanian dan lain sebagainya. Kedua, Indonesia sebagai negara berkembang dalam segi nelayan ataupun dalam masyarakat dengan orang-orang kalangan ekonomi yang bawah masih belum mengerti sepenuhnya akan strategi ekonomi biru. Ketiga, kami ingin Indonesia dalam segi sektor ekonominya menggunakan konsep yang jauh lebih efektif, efisien, akan tetapi dengan catatan tetap dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Klarifikasi kami sebagai tim pemerintah adalah strategi ekonomi biru akan sangat merugikan bagi pemerintah. Sebab strategi ekonomi biru nantinya akan turut mempengaruhi ekonomi kalangan menengah hingga ke kalangan bawah, seperti nelayan, pedagang yang rata-rata pendapatannya masih belum stabil. Kemungkinan akan dieksploitasi akan sangat jauh lebih besar, sehingga menjadikan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi kapitalis. Dan bahkan ekonomi tersebut akan dikuasai oleh orang-orang yang bermodal. Sebab ekonomi biru sangat bernilai tinggi, membutuhkan teknologi-teknologi yang canggih seperti nantinya akan digunakan untuk menanam rumput laut, budidaya tiram, dan mutiara, di mana dalam hal ini ataupun dalam kondisi ini membutuhkan modal-modal yang tinggi. Nah, dalam hal ini otomatis kami sebagai peran dari tim pemerintah sangat jelas dan kontribusi yang akan kami bawakan adalah sebanyak 2 argumen. Inti pertama, mengapa strategi ekonomi biru masih sangat dilarang? Sebab teknologi yang digunakan masih sangat canggih dan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Apalagi Indonesia sebagai negara berkembang. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Australia, Amerika, yang sebagai negara maju, otomatis persiapannya, perawatan dalam teknologi canggih akan jauh lebih matang dan jauh lebih siap. Nah, masuk kepada inti kami yang kedua, yaitu Indonesia masih belum stabil secara perekonomiannya. Apalagi yang kita ketahui bahwasannya ekonomi biru membutuhkan sistem teknologi yang sangat mahal, mulai dari biaya, perawatan, hingga kepada pemakaian yang rata-rata masyarakat dengan pencarian seperti nelayan, pedagang masih belum mengerti sepenuhnya akan konsep dari pemakaian ekonomi biru. Oleh karena itu, kami akan masuk pada argumen kami sebagai tim pemerintah. Pada layer pertama, yaitu dari segi kualitas sumber daya manusia masih sangat belum memumpuni untuk menerapkan strategi ekonomi biru. Dalam ekonomi biru, perusahaan ditantang untuk memanfaatkan sesuatu yang baru, bahkan dapat dikatakan dampaknya ataupun efeknya belum stabil. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia dari segi sektor kondisi maritimnya masih belum stabil dan masih terdapat efek-efek buruk dan akibat dari teknologi canggih seperti masih terdapat banyak asap-asap yang merugikan kesehatan manusia. Layer kedua, yaitu daripada menggunakan ekonomi biru, seharusnya pemerintah menerapkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dimana lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang kuat namun juga ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwasannya asas dari sektor kemaritiman di Indonesia
di negara-negara berkembang adalah menerapkan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga dihadapkan untuk mencapai dampak yang lebih adil bagi masyarakat ataupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Nah, oleh karena itu, nantinya dengan menerapkan ekonomi hijau, maka suatu gagasan ekonomi akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat serta mengurangi risiko dari lingkungan yang signifikan. Layer ketiga, yaitu dari segi investasi Indonesia masih membutuhkan topangan-topangan dari negara-negara yang maju, seperti yang telah saya ungkapkan dalam konteks tadi, yaitu Amerika, Australia, dan Indonesia sendiri masih dapat dikatakan sangat jauh dalam mengandalkan strategi ekonomi biru secara efektif. Layer keempat, misalnya dalam segi contoh yakni terumbu karang, apabila dengan menerapkan strategi ekonomi biru akan sangat membutuhkan waktu yang tidaklah dapat dikatakan sangat singkat, akan tetapi justru waktu yang lama dan tidak efisien. Dalam pengaturan seperti ini akan menjadikan nelayan dengan rata-rata pendapatannya yang masih belum stabil. Yang paling berbahaya dalam kasus ini adalah biaya perawatan dan kecanggihan teknologi yang digunakan Indonesia sebagai negara berkembang masih dapat dikatakan belum siap. Dan dengan diterapkannya proposal ini, maka semua orang, terkhusus pemerintah dan nelayan, akan bekerja sama membangun suatu kondisi ekonomi yang lebih mengutamakan aspek lingkungan yang lebih kondusif dan sehat, efisien, dan efektif. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar mengapa proposal kami sebagai tim pemerintah dapat didukung. Dan menurut kami, mosi kami ini sangatlah efektif, di mana pemerintah seharusnya melarang adanya strategi ekonomi biru ini. Dan kami sangat bangga mendukung mosi ini sebagai tim pemerintah. Terima kasih.